Shalom, perkenalkan nama saya Zul Karambi dengan NIM 2214-201093, Fakultas Ilmu Keperawatan di kelas A3 Keperawatan semester 2, Program Studi Ilmu Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di saat ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Pendidikan Promosi Kesehatan dengan dosen pengampu Nurse Fania Tampilang Eskep MKes. Materi yang akan saya bawakan di saat ini yaitu identifikasi kebutuhan belajar klien. Pengertian identifikasi kebutuhan belajar. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk kehidupannya, demi mencapai suatu hasil yang lebih baik. Belajar adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik, yang mengubah seseorang yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak baik menjadi baik, yang tidak pantas menjadi pantas. Kebutuhan belajar pada dasarnya menggambarkan jarak antara tujuan belajar yang diinginkan dan kondisi yang sebenarnya. Jadi, pengertian identifikasi kebutuhan belajar adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk meneliti dan menemukan hal-hal yang diperlukan dalam belajar dan hal-hal yang dapat membantu tercapainya tujuan belajar itu sendiri, baik itu proses belajar yang berlangsung di lingkungan keluarga, informal, sekolah formal, maupun masyarakat non-formal. Pada tahap pengidentifikasian kebutuhan belajar ini, sebaiknya guru melibatkan peserta didik untuk mengenali, menyatakan dan merumuskan kebutuhan belajar, sumber-sumber yang tersedia, dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam kegiatan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar. Identifikasi kebutuhan belajar bertujuan antara lain untuk melibatkan dan memotivasi peserta didik agar kegiatan belajar dirasakan sebagaimana dari kehidupan dan mereka merasa memilikinya. Hal ini dapat dilakukan sebagai berikut, yaitu peserta didik didorong untuk menyatakan kebutuhan belajar berupa kompetensi tertentu yang ingin mereka miliki dan diperoleh melalui kegiatan pembelajaran. Peserta didik didorong untuk mengenali dan mendayagunakan lingkungan sebagai sumber belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar. Peserta didik dibantu untuk mengenali dan menyatakan kemungkinan adanya hambatan dalam upaya memenuhi kebutuhan belajar, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Kebutuhan belajar itu beragam hingga setiap orang cenderung memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Dalam suatu kelompok yang memiliki 10 orang anggota, kemungkinan terdapat lebih dari 10 macam kebutuhan belajar setiap anggota-anggotanya. Kebutuhan yang dirasakan oleh seseorang pun mungkin akan berbeda apabila ruang dan waktu pun berbeda. Kebutuhan belajar yang dirasakan oleh seseorang yang berbeda di daerah pedesaan mungkin akan berbeda dengan kebutuhan belajar yang dirasakan apabila orang tersebut tinggal di kota. Kebutuhan belajar yang dirasakan tahun lalu mungkin akan berbeda pula dengan kebutuhan belajar yang akan dirasakan pada tahun mendatang. Kebutuhan belajar dapat disusun ke dalam berbagai golongan. Beberapa pakar pendidikan dan peneliti kebutuhan belajar yang dikemukakan di bawah ini dibuat oleh Johnston dari Vera 1965 dalam buku Voluntariness of Learning, yaitu kebutuhan belajar yang berkaitan dengan tugas pekerjaan, seperti peningkatan keterampilan untuk melaksanakan tugas profesional, keterampilan untuk melakukan penelitian dan pembelajaran, keterampilan menggunakan teknik atribusi dan pemasaran, dan pengetahuan dan keterampilan manajemen perkantoran. Berikutnya keterampilan dalam menggunakan alat kerja. Yang kedua yaitu kebutuhan belajar yang berhubungan dengan kegemaran dan relasi. Keterampilan berolahraga, keterampilan membuat dekorasi, keterampilan tari menari, keterampilan permainan, keterampilan menggunakan alat musik. Berikutnya C, kebutuhan belajar yang berkaitan dengan keagamaan, yaitu peningkatan pengetahuan tentang agama yang dianut dan cara pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya peningkatan kesadaran dan sikap beragama.
Dan D. Kebutuhan belajar yang berhubungan dengan penguasaan bahasa dan pengetahuan umum, pengetahuan dan keterampilan bahasa asing, pengetahuan dan pemahaman tentang sejarah. Dan berikutnya kebutuhan belajar yang berkaitan dengan penampilan diri, yaitu keterampilan memelihara kesegaran jasmani, keterampilan membaca cepat, keterampilan belajar secara aktif, dan keterampilan berbicara di depan umum. Saat ini kita masuk dalam model pengukuran kebutuhan belajar. Model pengukuran kebutuhan belajar merupakan bentuk pengukuran terhadap hal-hal yang harus ada dan dibutuhkan dalam kegiatan belajar yang disajikan oleh pendidikan, guru, dan disesuaikan dengan program pembelajaran yang dilakukan, yaitu yang pertama model. Identifikasi pendekatan yang digunakan dalam model identif menekankan pada usaha yang dilakukan dari pihak yang terdapat langsung dan bagian-bagian ke arah pihak yang luas dan menyeluruh. Berikutnya, model identifikasi ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu yang pertama dapat memperoleh informasi yang langsung, yang kedua dapat mengenai jenis kebutuhan peserta didik, sehingga memudahkan kepada guru untuk memilih materi belajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar tersebut. Namun kelemahan pun ada, yaitu dalam menetapkan materi pendidikan yang bersifat menyeluruh dan umum untuk peserta didik yang banyak dan luas, membutuhkan waktu, dana, dan tenaga yang banyak. Model identifikasi ini memiliki langkah-langkah sebagai berikut, yaitu mulai dari pengukuran tingkah laku siswa pada saat sekarang, kemudian mengelompokkan dalam kawasan program dari sudut tujuan umum yang diharapkan. Kita masuk dalam model deduktif. Pendekatan pada model ini dilakukan secara deduktif dalam pengertian bahwa identifikasi kebutuhan pembelajaran dilakukan secara umum dengan sasaran yang luas. Apabila akan menetapkan kebutuhan belajar untuk peserta didik yang memiliki karakteristik yang sama, maka pelaksanaan identifikasinya dilakukan pengajuan pertimbangan kepada semua peserta didik, yaitu saran, keuntungan dari tipe ini adalah bahwa hasil identifikasi dapat diperoleh dari sasaran yang luas, sehingga ada kecenderungan penyelesaiannya menggunakan harga yang murah dan relatif lebih efisien dibanding dengan tipe induktif, karena informasi kebutuhan belajar yang diperoleh dapat digunakan untuk menyelenggarakan proses belajar dalam pelatihan secara umum. Namun demikian, model ini mempunyai kelemahan dari segi efektivitasnya, karena belum tentu semua peserta didik diduga memiliki karakteristik yang sama akan manfaatkan dan membutuhkan hasil identifikasi tersebut. Yaitu model identifikasi memiliki langkah-langkah sebagai berikut, yaitu melalui dari tujuan umum berupa pernyataan hasil belajar yang diharapkan, kembangkan ukuran kriteria yang mengukur tingkah laku tersebut, dan kumpulkan data yang mengetahui adanya kesenjangan, dan atas dasar kesenjangan, kemudian kesenjangan tersebut disusun tujuan kasus secara detail. Identifikasi pada model ini dilakukan secara universal kepada 3 pihak sasaran, yaitu yang pertama keluarga peserta, pelatihan atau anggota masyarakat lain yang berkepentingan dengan pendidikan. Yang kedua, pelaksanaan dan pengelolaan pelatihan, kepala penyelenggaraan pelatih, dan lain-lain. Sasaran ini memiliki pengalaman tentang wujud penyelenggaraan pelatihan yang telah diselenggarakan serta berbagai hal yang berkaitan dengan aspek-aspek kegiatan belajar. Dan yang ketiga, peserta pelatihan untuk setiap jenis materi pembelajaran yang akan dikembangkan di kelas. Sasaran ini ditetapkan untuk mencocokkan keinginan dan kemampuan pelatih dalam mengembangkan proses dan materi pembelajaran. Saat ini kita masuk dalam menganalisis kebutuhan belajar, yaitu mengidentifikasi kebutuhan yang relevan dengan pekerjaan atau tugas sekarang, yaitu masalah apa yang mempengaruhi hasil pembelajaran.
Yang kedua, mengidentifikasikan kebutuhan mendesak yang terkait dengan finansial, keamanan, ataupun masalah lain yang mengganggu pekerjaan atau lingkungan pendidikan. Yang ketiga, menyajikan prioritas untuk membeli tindakan. Yang keempat, memberikan data basis untuk menganalisa efektivitas pembelajaran. Ada pula 6 macam kebutuhan yang bisa digunakan untuk merencanakan dan mengadakan analisis kebutuhan, yaitu yang pertama kebutuhan normatif, membandingkan peserta didik dengan standar nasional, misal DTNAS, UMPTN, dan sebagainya. Dan yang kedua, kebutuhan komparatif, membandingkan peserta didik pada satu kelompok dengan kelompok lain yang selevel, misal hasil ETANAS SLTPA dengan SLTPB. Yang ketiga yaitu kebutuhan yang disarankan, yaitu hasrat atau keinginan yang dimiliki masing-masing peserta didik yang perlu ditingkatkan. Kebutuhan ini menunjukkan kesejahteraan antara tingkat keterampilan kenyataan yang nampak dengan yang disarankan. Cara terbaik untuk mengidentifikasi kebutuhan ini dengan cara interview. Yang keempat, kebutuhan yang diekspresikan, yaitu kebutuhan yang dirasakan seseorang mampu diekspresikan dalam tindakan. Misalnya siswa yang mendaftar sebuah kursus. Dan yang kelima, kebutuhan masa depan, yaitu mengidentifikasi perubahan-perubahan yang akan dijadikan masa mendatang, misalnya penerapan teknik pembelajaran yang baru dan sebagainya. Dan yang keenam, kebutuhan insidentil yang mendesak, yaitu faktor negatif yang muncul di luar dugaannya yang sangat berpengaruh, misalnya bencana nuklir, kesalahan medis, bencana alam, dan sebagainya. Saat ini kita masuk dalam melakukan analisis kebutuhan. Ada 4 tahap dalam melakukan analisis kebutuhan, yakni perencanaan, pengumpulan data, analisis data, menyiapkan laporan akhir. Yaitu perencanaan yang perlu dilakukan membuat klasifikasi siswa siap yang akan terlibat dalam kegiatan dan cara pengumpulannya. Dan yang kedua, pengumpulan data, perlu mempertimbangkan besar kecilnya sampel dalam penyebarannya. Dan yang ketiga, analisis data. Setelah data dikumpul, kemudian data dianalisis dengan ketimbangan ekonomi, ranking, frekuensi, dan kebutuhan. Dan yang keempat, membuat laporan akhir. Dalam sebuah laporan analisis kebutuhan mencakup 4 bagian: analisis tujuan, analisis proses, analisis hasil dengan tabel dan penjelasan singkat, rekomendasi, dan terkait dengan data. Saat ini kita masuk dalam 8 langkah mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran sebagai berikut, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kesenjangan hasil presentasi saat ini dengan yang diidealkan. Untuk memperoleh data tersebut menggunakan cara membaca laporan, tulisan observasi, wawancara, angkat, dan dokumen. Dan yang kedua, sebelum mengambil tindakan pemecah masalah, kesenjangan tersebut harus dinilai terlebih dahulu dari segi tingkat signifikasi, pengaruhnya, luas ruang lingkup, pentingnya peranan kesenjangan terhadap masa depan lembaga atau program. Saat ini kita masuk ke langkah yang ketiga yang dilakukan dalam langkah ini, yaitu menganalisis kemungkinan penyebab kesenjangan melalui observasi, wawancara, analisis logis, dan B, memisahkan kemungkinan penyebab yang tidak berasal dari kekurangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk diserahkan penyelesaiannya kepada pihak lain, dan C, pengelompokan kemungkinan penyebab yang berasal dari kekurangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap tertentu untuk diteruskan ke langkah keempat. Dan langkah yang keempat yaitu menginterview siswa untuk memisahkan antara yang sudah pernah dan yang belum pernah memperoleh pendidikan. Bagi yang sudah mempendidikan, melanjutkan ke langkah 5, dan bagi yang belum meneruskan ke langkah 8. Kita masuk dalam langkah yang kelima. Bagi peserta yang sudah
berpendidikan pada langkah ini dikelompokkan lagi menjadi peserta yang sering mengikuti pendidikan menuju ke langkah 6, yang jarang mengikuti pendidikan melanjutkan ke langkah yang ke-7. Dan langkah yang ke-6 yaitu kelompok yang sudah sering dapat pendidikan diberi upah balik atas kekurangannya dan diminta untuk mempraktekkan kembali sampai dapat melakukan tugasnya seperti yang diinginkan. Kita masuk dalam langkah yang ke-7, yaitu bagi kelompok yang masih jarang mengikuti pendidikan diberi kesempatan lebih banyak untuk berlatih kembali. Ini perlu disupervisi dari dekat agar mencapai hasil yang diinginkan. Dan langkah yang ke-8, untuk kelompok peserta yang belum pernah memperoleh pendidikan, perlu dibutuhkan instruksional yang mencakup pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh untuk diketahui peserta. Baik, kesimpulan dari presentasi saya di slide ini yaitu sebagai pengajar, identifikasi kebutuhan belajar bertujuan antara lain untuk melibatkan dan memotivasi peserta didik agar kegiatan belajar dirasakan sebagai sebagian dari kehidupan dan mereka merasa memilikinya, dan dalam proses pembelajaran manusia juga memiliki kebutuhan agar dalam proses pembelajaran berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Demikianlah presentasi saya di saat ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Fakultas Keperawatan UNPI Manado telah diakreditasi B dengan tunjangan fasilitas laboratorium dan sistem pendidikan yang memadai serta dosen pengajar ahli dan profesional, dan Fakultas Keperawatan UNPI Manado memiliki program internship magang internasional di Jepang. Menjadi nurse profesional adalah impian dan harapan banyak orang. Dengan visi menjadi program studi nurse yang menghasilkan nurse yang unggul, berkompeten dan profesional serta berdaya saing dalam bidang keperawatan, jangan ragu lagi untuk memiliki Fakultas UNPI Manado menjadi tempat Anda untuk menuntut ilmu. Ayo bergabung bersama kami, jadilah mahasiswa yang berkualitas dan dipuji karena cantik dan ganteng.